Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal Rizky Rapi. Saya dari kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 1 Ciampel. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi in the name of Allah, Ar-Rahmani, the most gracious, Ar-Rahimi, the most merciful. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. The first awal yang pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat ihsan dan Islam. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, yakni Nabi anti korupsi, Nabi anti main judi, Nabi anti main wanita, yakni Nabi yang telah membawa kita dari zamannya kegelapan sampai zamannya terang menerang seperti ini, dan Nabi yang telah membawa kita dari zamannya mereka memakai onta sampai zamannya sekarang pejabat presiden dan DPR memakai mobil Toyota. Berdirinya saya di sini, saya tidak akan lama-lama karena saya bukan Roma Irama dan saya juga bukan ulama yang selalu berpidato lama-lama dan bernyanyi lama-lama. Dan berdirinya saya di sini juga bukanlah seperti patung Liberty yang berdiri tanpa arti, yang membawa buku tanpa isi dan membawa obor tanpa api. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Bilal Rizky Rapi yang berpakaian putih dan berpakaian rapi dan katanya pacarnya Adiba Putri. Oke, berarti saya di sini saya akan membawakan pidato yang berjudul kehidupan. Oke, jadi kehidupan itu, kehidupan di dunia hanyalah sementara karena yang kekal yaitu hanyalah di akhirat semata. Makanya ketika kita hidup di dunia, janganlah disia-siakan, janganlah kalian lalai-lalaikan untuk beribadah. Bertawakallah kepada Allah, bertafakurlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah, meminta tolonglah kepada Allah, meminta kemudahanlah kepada Allah. Ketika kita hidup di dunia selalu maksiat, selalu mabuk-mabukan, main judi, remi dan segalanya, karena itu suatu hal yang dosa. Ketika kita membuat dosa, itu sudah tercatat, ada malaikat yang mencatat amal baik dan buruknya. Ketika kita mau berbuat baik, ada malaikat yang mencatat baiknya. Makanya nanti ketika kita udah wafat dan kita sudah kiamat, nanti akan dikumpulkan di suatu tempat yang sangat panas dan kita di sana akan terajang bulat dan tidak akan mementingkan siapapun karena kita hanya menguruskan diri sendiri, dan kita semua perlakuan kita yang ada di dunia akan dipertontonkan oleh layar tancap yang sangat gede di sana. Kita itu tidak akan memikirkan yang lain, tidak memikirkan ibu kita, semuanya, karena kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Ingat, kita di dunia ini hanya hidup sementara. Jadi kita harus ibadah yang rajin, bertawakal kepada Allah. Ketika kita punya musibah, jangan ngedon, langsung beribadah, wudu, ambil wudu. Ketika kita punya masalah, ambil wudu, langsung berzikir, sholat, berzikir. Karena zikir itu dapat menenangkan hati. Ala bizikrillahi tatma'innu qulub. Berzikir dapat menenangkan hati. Jadi ketika kita punya masalah, janganlah sering amuk-amukan. Ketika kita punya masalah, hadapi. Ketika kita mempunyai beban, zikir kepada Allah. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Tasbih, tahmid, dan tahlil itu harus selalu dijalankan. Mau kita dimanapun, asalkan jangan di toilet ya. Ketika kita mau berjalan itu, kita bisa tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu bisa ketika kita berjalan dimanapun. Ingat, kita harus menjauhi sifat-sifat yang jelek seperti iri. Karena iri adalah suatu perbuatan yang tidak terpuji, yang tercela. Misalkan kita melihat tetangga kita nih, wah dia punya mobil baru nih, masa saya nggak punya? Nah itu suatu sifat iri. Karena iri adalah suatu sifat yang menduakan Allah. Ingat, browning Allah yang selalu diduakan. Browning Allah yang diduakan. Makanya browning Allah yang selalu diduakan. Kita juga kalau diduakan mah sakit bro, bener gak? Bener begitu ya. Jadi kita itu harus selalu bertawakal kepada Allah, harus berjuang selalu kepada Allah. Nih ingat, kita itu tidak akan bisa mengubah suatu kaum. Browning kita bro, Allah juga tidak akan bisa, karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan bisa merubah suatu kaum kecuali kaum tersebut ingin merubahnya diri sendiri. Jadi kita itu tidak akan bisa merubah suatu kaum.
kecuali suatu kaum tersebut ingin berubah dan ingin ingin berubah gitu, maka kita juga akan bisa mengubahnya. Kalau kita mengubah dia tapi dianya tidak ingin, percuma, bagaikan kita mencintai dia dan dia mencintai dianya. Ngerti tidak? Ngerti kan? Itu ya. Jadi kita hidup di dunia itu jangan disia-siakan, karena nanti kita di akhirat kalau kita sudah punya dosa yang sangat banyak sedangkan amalnya dikit, nanti kita akan menyesal di neraka. Ingat, di surga itu ada 3 minuman, yaitu susu, air putih, dan khamr. Tapi khamrnya beda itu di surga. Khamrnya itu sangat nikmat, manis. Susu, madu, sama khamr ya di surga itu. Nanti ada itu ya. Jadi kita itu di dunia itu jangan selalu berpoya-poya, selalu memikirkan hal dunia, mengejar dunia, karena mengejar dunia itu tidak akan ada ujungnya. Contohnya kita mengejar HP. Wah, lihat iklan di TV. Wah, ini HP baru nih, saya ingin beli ya. Nanti tahun baru lagi ada HP baru lagi, ini beli. Ayo terus-terusnya setiap tahun beli, kan percuma tuh. Coba kalau kita ngejar akhirat itu harus ada terus, kita bakal ujungnya. Nanti ketika kita wafat, maka amal tersebut akan terpakai untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Kita juga bisa diselamatkan oleh sahabat dan keluarga. Ingat, kita harus mencari sahabat yang baik, karena sahabat adalah teman kita yang akan membantu kita ketika kita mendapatkan dosa. Kan ada nih pepatah sahib antil jannah, pertemanan sampai surga. Nah itu memang benar itu. Ketika kita melihat teman kita akan ditarik ke surga, nanti kita kita ngomong, ya Allah, ya Jibril, misalkan yang menjaga pintu neraka, Malik ya Malik, janganlah kau masukkan sahabat saya ke dalam neraka, karena dia telah membawa saya ke jalan yang benar, karena dia pernah mengajak saya untuk sholat maghrib berjamaah. Gitu. Jadi kita harus mencari sahabat yang benar ya, yang bisa mengajak kita dalam hal kebaikan, jangan mengajak kita dalam hal keburukan. Ingat ya, karena suatu hal keburukan itu tidak akan Allah sukai ya. Ingat. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya ini hanya seorang manusia biasa, karena al-insanu malul khata wa nisyan. Sungguhnya manusia tidak akan luput dari lupa dan dosa. Karena kekurangan hanya milik saya dan kelebihan hanya milik Allah. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Syukran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.